Kalau kau nggak taat konstitusi, jangan tinggal di Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyentil Forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wakil Presiden. Luhut yang juga merupakan Purnawirawan TNI itu meminta pihak yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden untuk tidak tinggal di Indonesia. merah emas barangkali kepada Tiongkok, pada RRC ya, Republik Rakyat Cina dengan segala macam investasinya. Bahkan ketika kita mempersoalkan TKA yang bergelombang masuk seperti air bah itu, dan bukan mereka ekspor. Orang kita tidak punya kemampuan, sudah menjadi pengkhianat, membuka pintu lebar-lebar, menghina rakyat Indonesia sendiri karena tidak punya kemampuan. Padahal faktanya di lapangan, di pabrik-pabrik senator itu, mereka adalah tukang kayu, tukang batu, tukang pelur, cleaning service, ada yang satpam dan sebagainya. Sangat menghina bangsa Indonesia. Ini semua kita punya harga. Kita harus menjadikan kota ini kota milik semuanya. Jadi agendanya justru agenda itu yang lain, yang justru kegiatan usaha dan lainnya dibutuhkan adalah kepastian hukumnya, kepastian hukum, ketertiban, dan itu yang dibutuhkan. Jadi termasuk dari Tanah Abang ini. Tanah Abang, memang Abang ini unik kalau buat kami. Tadi saya bilang kita numbuhkan entrepreneurship. Ini ada kejadian ini. Ada salah satu junior selesai kuliah, jadi datang ke Jakarta. Alhamdulillah, Bang, alhamdulillah udah selesai kuliah. Syukurlah kalau gitu. Sukses. Sekarang apa? Usaha, Bang. Apa usahanya? Usahakan lah, Bang. Kami itu terampil betul lah. Saya udah usaha Bang. Apa usahanya? Usahakan lah Bang. Kembali ke Tanah Abang, sama Tanah Abang itu. Saya cerita sedikit Tanah Abang boleh ya? Tanah Abang. Soalnya bantu jelasin juga nanti. Tanah Abang itu salah satu tempat paling ramai. Kenapa? Karena di situ berkumpul dua kegiatan utama. Tempat ini usianya sudah 300 tahun lebih, Tanah Abang ini. Satu adalah kegiatan transportasi, karena ada stasiun Tanah Abang yang keluar masuk 178.000 orang dari stasiun itu. Lalu yang kedua adalah kegiatan perdagangan di tempat yang sama. Stasiun Duku Atas hanya transportasi.
Pasar yang lain hanya pasar saja. Kalau Tanah Abang itu dua-duanya jadi satu. Karena itu kita ingin menatanya, lihat hulu masalahnya. Hulu masalahnya adalah tercampur antara mereka yang melakukan kegiatan transportasi dengan yang melakukan kegiatan perdagangan. Selama itu kecampur, susah ngatur. Dan ada 178.000 orang keluar masuk, ya otomatis orang dagang lah di situ. Ada pertandingan futsal aja pada dagang. Apalagi 100, kan ini ada gula, ada semut. Jadi yang mau kita lihat adalah banyak sekali orang yang berjualan itu, kalau dalam perbelanjaan ada istilahnya impulsive shopping. Belanja yang tidak direncanakan. Biasanya kalau kita ke 7-Eleven itu dekat kasir biasanya ada barang-barang di situ. Nanti terus kita beli kan, itu kaki lima sebetulnya. Karena dia menjajakan yang tidak kita rencanakan. Lihat permen karet jadi beli, lihat ini jadi beli. Padahal ketika masuk toko nggak berencana. Itu namanya impulsive buying. Nah, yang ada di sepanjang Tanah Abang di depan itu adalah impulsive buying. Kalau orang rencana ke belanja, ya dia akan belanja langsung ke pasar, ke dalam, di luar itu. Jadi yang kita coba tata di sana, di depan Tanah Abang itu, depan Jati Baru, adalah justru kemacetan diuraikan. Biasanya angkot, ojek itu mangkal depan stasiun. Tambah kaki lima, tambah orang jalan kaki. Jadi di situ padat sekali. Dan itu kemudian kita kosongkan jalannya. Kendaraannya jemput di ujung, disiapkan kendaraan bis untuk berputar. Satu jalan dipakai untuk pedagang kaki lima. Kemudian mereka yang mau ke kantor, turun ke sana, dia langsung bisa naik bis ke tempat ada ojek atau ada angkot atau jalan kaki. Bagi mereka yang langsung mau berdagang, ke perdagangan, langsung bisa naik bis itu ke blok-blok yang ada di sekitar sana. Bagi mereka yang mau belanja, ada tempatnya. Sebenarnya ditata rapi. Yang rame itu bukan orang Tanah Abangnya. Yang rame itu yang di luar Tanah Abang, yang tidak pernah lihat tanahnya Abang di tempat itu. Jadi mereka, karena itu menarik. Dan saya sampai saya ketemu ombudsman, sampai saya di pertemuan ombudsman saya tanya, saya minta datanya ombudsman yang mengatakan bahwa sesudah penataan ini Blok G turun. Dia bilang, kami dengar dari pedagang. Saya mau datanya, jangan katanya, datanya. Dan nggak ada data itu. Kalau kami malah ada datanya membuktikan bahwa sejak 2014 Blok G itu turun 90%. Jadi sudah rendah. Tapi ombudsman ini memang agak ramai. Dan memang di Jakarta ini kalau mau ramai kritik gubernur. Itu pasti bisa dapat space. Dan kita sudah sampaikan akhirnya ombudsman menerima apa yang menjadi argumen kita. Karena itu ombudsman sudah tidak ramai lagi, karena begitu ditunjukkan kenyataannya, dia tidak bisa mengungkapkan yang lain kecuali ya benar, memang solusinya adalah dengan memisah antara mobilitas penduduk dengan kegiatan perdagangan. Jadi dua itu dipisah. Nanti kita insya Allah akan bangun Skybridge di sana. Skybridge itu jalan di atas. Jadi jalan yang di atas flyover tapi hanya untuk jalan kaki. Jadi nanti keluar dari stasiun Tanah Abang langsung naiknya lantai 2. Jadi yang jalan kaki naiknya di atas, yang mau sambil belanja silahkan turun. Yang mau langsung ke pasar bisa langsung ke pasar. Dipisahkan. Lagi-lagi intinya adalah memisahkan pejalan kaki dari stasiun dengan kegiatan perdagangan. Banyak sebetulnya bagi sekalian teman-teman yang menjadi masalah di tempat ini, tetapi menurut saya kalau filosofinya adalah menata untuk adil, saya rasa kita akan ketemu pendekatan yang lebih mudah-mudahan lebih baik untuk semuanya. Termasuk soal, saya nyebut soal air tadi. Wah, air di Jakarta ini salah satu masalah terbesar. Kota ini turun per tahun 7 cm. Seluruh kota. Yang tidak turun itu Pasar Rebo. Jadi yang rumahnya Pasar Rebo itu nggak bergerak. Tapi yang tempat lain itu turun 7 cm. Pasar Minggu, Pasar Rebo itu stabil. Entah kenapa. Tapi di tempat lain turun 7. Dan di pesisir turunnya per tahun 20 cm. Jadi 10 tahun lagi di pesisir bisa naik, bisa turun 2 meter. Karena dan ini kenyataan.
akibat air yang di pesisir itu ada rock. Sebetulnya bukan air permukaan laut yang naik. Kalau air permukaan laut naik, harusnya sepulau Jawa kena rock. Ini karena tanah kita turun, maka ketika naik yang normal jadi banjir. Naiknya sih naik turun dari ratusan tahun ini begitu, tapi tanahnya yang turun. Di Sudirman Tamrin ini kita lakukan pemeriksaan kemarin, ada 78 gedung tinggi, itu yang punya sumber resapan cuma satu. Yang sumber resapan punya sesuai aturan, yang lainnya tidak ada. Bahkan ada yang tidak punya sumber resapan, nyedot air sebanyak-banyaknya. Ada salah satu hotel itu sampai saya ketemu dengan manajernya. Saya bilang sama manajernya, saya setiap kali masuk ke tempat seperti Anda, selalu ada tulisan di kamar mandi itu, help us to conserve water, please reuse towel, gitu kan? Pakai handuknya 2 kali, bantu kami menghemat air. I have done my part, saya sudah mengerjakan bagian saya. Tapi tempat Anda justru airnya itu dibuangnya kemana? Ke selokan. 1 bulan yang dibuang ke selokan dari tempat seperti ini itu bisa sampai 15.000 meter kubik. 1 gedung. Kalikan aja 78 gedung, itu dahsyat. Itu nggak kelihatan, nggak ada yang motret, nggak ada yang mau viralkan. Tapi pedagang kaki di depan gedung-gedung itu ada yang motret, ada yang mau viralkan. Itu yang saya katakan tadi, satu karena keserakahan, satu karena kebutuhan. Jadi ikhtiar kami di Jakarta adalah memberikan ruang untuk berkembang, tapi memberikan kesempatan untuk ada kebijakan yang lebih adil di tempat kita. Termasuk yang baru-baru ini sempat ramai kemarin, ada soal imunisasi yang sempat ramai. Kenapa diramaikan? Karena begini, kalau kemarin kebijakannya adalah daftar sekolah harus punya sertifikat imunisasi. Kalau tidak punya, tidak bisa. Yang tidak punya sertifikat siapa coba? Yang miskin, yang bermasalah, yang urusan-urusan administrasi yang beres. Sudah nggak dapat sekolah, nggak dapat imunisasi. Kalau sekarang tidak, silakan Anda daftar. Yang tetap harus bawa, yang tidak punya sertifikat, maka akan diurus untuk dapat imunisasi. Jadi semuanya dapat, pendidikannya dapat, imunisasinya dapat. Kalau tidak, ini kita sistemik, ini membuat mereka makin terus di bawah. Dan ini jangan pernah tanya pada mereka apakah Anda penduduk asli Jakarta atau tidak. Jangan pernah, karena nggak tega nanya itu. Nggak tega, betul. Saya datang ke Bukit Duri. Di Bukit Duri itu ada orang yang digusur waktu periode sebelumnya, digusur keras. Saya datang ke rumahnya di pinggir, ini Pak, ini bekas rumah saya. Saya tanya, yang tinggal di sini sejak siapa? Jawabnya, ayah saya tahun 34 almarhum itu dilahirkan di tempat ini. Jadi jangan berasumsi kalau di pinggir begitu berarti pendatang. Tidak. Tahun 34 tahun kita tahun 34 belum ada yang di Jakarta. Ini mereka sudah tempat. Jadi tidak ada hubungan antara ini orang luar, tidak. Dan karena itulah kita ingin coba terapkan kebijakan ini. Perlu waktu. Dan ini akan tentu berhadapan dengan mesin status quo yang tidak mau begitu saja berubah. Tapi insya Allah doakan agar ikhtiar ini bisa jalan. Nah, jadi soal teknokratik dan lain-lain. Kemudian bismillah, nanti insya Allah kalau kita bisa jalankan dengan baik, mudah-mudahan Jakarta berubah. Dan kalau Jakarta terasa lebih adil, mudah-mudahan punya efek juga pada tempat-tempat yang lain. Dan ini bagian dari perjuangan yang semua. Karena itu kami merasa yang dibebankan pada pundak saya dan Sandi itu lebih dari sekedar soal pemenangan. Ini adalah soal menjalankan amanat untuk bisa adil. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan adil, dan insya Allah bisa menuntaskan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tidak kalah penting, bagaimanapun juga bawa nama Kahmi, bagaimanapun juga. Karena kita menurut catatan mungkin ini selama ini belum ada yang alumni HMI tugas di Gubernur DKI, karena itu baru pertama kali. Sebelumnya biasanya akademi militer, belum ada yang di kampus Pak. Kalau tidak STPDN, tapi belum ada juga STPDN. Pak Fauzi Bowo sempat sebentar, Pak Fauzi Bowo setahu saya tidak aktif di HMI, juga kuliah di Jerman. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi.
Ya, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Luhut bin Sarpanjaitan ini sangat blunder sekali ya. Lantaran ya ada forum purnawirawan itu mendesak agar Gibran itu turun dari Wapres. Malah Prabowo diam aja ya. Tidak ada komen ataupun apa ya. Namun Luhut malah mengatakan bagi mereka yang mendesak Gibran mundur ya itu keluar dari Indonesia aja ya kan, jangan tinggal di Indonesia. Ini membuat pasti gaduh ya. Kenapa perkataan Luhut bin Sarpanjaitan seperti itu? Padahal ini negara demokrasi ya. Ini adalah ya diuji aja misalnya di MPR, di DPR atau di MK ya kan, agar semuanya jelas teman-teman. Bagaimana menurut kalian?